kasus intercompany transaction bonds, asumsinya sebagai investor, dia mencatat sebagai held to maturity atau held for collection, sehingga nanti ada proses amortisasi cost dan tidak akan ada proses penjualan dari investment in bonds-nya. Ya. Kemudian dalam hal ini untuk transaksinya parent atau subsidiary menerbitkan obligasi di bursa, baru kemudian subsidiary atau parent membeli obligasi tersebut juga di bursa. Nah, ketika kemudian terjadi pembelian obligasi parent oleh subsidiary atau sebaliknya, dalam sudut pandang konsolidasi itu harus dianggap sebagai sebuah pelunasan. Ya, dalam sudut pandang konsolidasi itu harus dianggap sebagai sebuah pelunasan. Kenapa harus dianggap sebagai sebuah pelunasan? Karena parent dan subsidiary adalah satu entitas. Sehingga ketika parent, misalkan contoh di sini bertindak sebagai parent, misalkan TASA gitu ya, kemudian bertindak sebagai subsidiary Angel gitu ya. Ketika kemudian TASA menerbitkan obligasi dan dibeli oleh pihak lain, lalu kemudian baru dibeli oleh Angel, itu dianggap seolah kemudian TASA yang membeli obligasi tersebut, ya, sehingga itu diasumsikan. Dan karena dianggap terjadi pelunasan, maka dalam sudut pandang konsolidasi seharusnya ada gain atau loss tergantung dari harga beli yang dilakukan oleh subsidiary pada saat membeli obligasi parent tersebut. Nah, teman-teman, ketika parent menjual PPE ke subsidiary, ya, ketika parent menjual PPE ke subsidiary, maka dalam catatan parent, ya, dalam catatan parent itu akan muncul akun gain atau loss. Ketika parent menjual PPE ke subsidiary, dalam catatan parent akan ada akun gain atau loss. Atau sebaliknya, ketika subsidiary menjual PPE ke parent, dalam catatan subsidiary ada akun gain atau loss. Nah, akun gain atau loss tersebut, kemudian dalam sudut pandang konsolidasi tidak boleh diakui karena itu penjualan antar perusahaan terafiliasi. Sehingga kemudian akun gain atau loss-nya dalam proses konsolidasi kita eliminasi. Dan kemudian dari equipment-nya kita sajikan ke nilai semulanya. Nah, berbeda dengan obligasi di sini. Dalam kasus obligasi, ketika subsidiary membeli obligasi parent, parent tidak membuat catatan apapun. Ya, karena kembali dia membelinya di bursa. Ya, parent tidak terima kas dari subsidiary atau sebaliknya, misalkan subsidiary tidak terima kas dari parent. Ya. Parent tidak membuat curang apapun ketika subsidiary membeli obligasi parent karena subsidiary membeli obligasinya di bursa. Nah, tetapi ketika kemudian subsidiary membeli obligasi parent di bursa, ya, itu harus dianggap sebagai pelunasan obligasi. Ya. Harus dianggap sebagai pelunasan obligasi yang ketika terjadi pelunasan, maka harusnya ada pengakuan gain atau loss. Nah, karena dalam catatan parent belum ada akun gain atau loss-nya, maka untuk keperluan konsolidasi, akun gain atau loss itu harus kita munculkan. Ini yang dimaksud dengan constructive gain atau constructive loss. Bisa dilihat perbedaannya antara PPE dengan obligasi. Kalau PPE, akun gain atau loss-nya sudah ada dalam catatan parent atau subsidiary. Tapi kalau itu transaksi antar mereka, untuk keperluan konsolidasi tidak boleh ada, sehingga harus dieliminasi akun gain atau loss-nya. Nah, berbeda dengan obligasi, ketika subsidiary membeli obligasi parent tidak membuat curang apapun. Sedangkan dalam sudut pandang konsolidasi, itu harus dianggap sebagai pelunasan obligasi parent. Dan ketika pelunasan, sangat mungkin ada pengakuan gain atau loss. Sehingga akun gain atau loss itu harus muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk PPE kita mengeliminasi akun gain atau loss karena akunnya sudah ada, padahal belum boleh diakui. Untuk transaksi obligasi ini, kita akan memunculkan akun gain atau loss yang disebut dengan constructive gain atau loss karena akunnya belum ada, sementara dalam sudut pandang konsolidasi itu harus diakui.
Bingung ya? Pak izin tanya, iya Pak, bingung. Bingung ya? Silakan. Saya belum dapat konsepnya Pak, kenapa kalau misal parent beli di bursa itu kenapa nggak dicatat gitu Pak? Oke, baik. Gini, Vicky ya. Kita Iya Pak. misalkan asumsi 3 pihak saja nih. Saya lihat yang ada di layar sini. Ada saya, ada Vicky, ada Safira nih. Ada saya, ada Vicky, ada Safira. Saya jual obligasi saya di bursa. Ya. Saya parent, Vicky subsidiary. Ya. Saya jual obligasi saya di bursa. Dibeli semuanya oleh Safira. Ya. Dibeli semuanya oleh Safira, misalkan untuk memudahkan. Ya. Atau siapapun lah, pokoknya dibeli oleh Safira. Nominal yang saya terbitkan adalah 100. Ya. Saya akan punya bonds payable sebesar 100. Kemudian Vicky ingin membeli obligasi saya gitu. Vicky Iya Pak. tidak membeli ke saya, tapi Vicky belinya ke bursa. Dalam hal ini, karena semua obligasi saya dimiliki oleh Safira, berarti Vicky akan beli ke Safira. Sehingga uang yang diserahkan oleh Vicky, yang menerima itu bukan saya, tapi Safira. Ya, sehingga dalam catatan Vicky, akan ada investment in bond. Di sisi lain, Safira akan mengurangi catatan investment in bond-nya. Sementara dalam catatan saya, bonds payable-nya tetap. Tapi sekarang terbagi. Sebagian ke Safira, sebagian ke Vicky, utang obligasi saya. Sampai sini dulu, kira-kira Vicky bisa difahami alurnya? Iya, bisa Pak. Nah, kemudian ketika Vicky membeli obligasi saya melalui Safira, gitu ya, ketika Vicky membeli obligasi saya melalui Safira, dalam sudut pandang konsolidasi itu harus dianggap sebagai saya yang melunasi obligasi tersebut, gitu. Karena saya dan Vicky satu entitas, gitu ya. Walaupun Vicky yang membeli, tapi dari sudut pandang konsolidasi, ya, dalam sudut pandang konsolidasi, maka itu seolah-olah kemudian obligasi tersebut dilunasi. Sehingga ketika kemudian proses pelunasan, ya, harus dilihat total carrying amount bonds payable saya berapa, ya. Kemudian berapa jumlah yang dibayar oleh Vicky ke Safira. Contoh misalkan, saya awalnya punya utang ke Safira 100, ya. Saya punya utang ke Safira 100 untuk obligasi. Kemudian 10% dari utang saya tersebut ya diambil alih oleh Vicky. Artinya Vicky membeli obligasi saya dari Safira dengan harga 105. Ya, dengan harga 105 gitu ya. Sehingga kemudian dalam catatan Vicky ada investment in bond sebesar 10% berarti 10,5 ya, sebesar 10,5. Dalam catatan Safira, akun investment in bonds-nya dia hanya akan berukuran sebesar 10, sehingga dia punya catatan investment in bond tetap sebesar 90. Utang saya secara keseluruhan sebenarnya tetap sebesar 100. Ya, utang saya secara keseluruhan sebesar 100. Nah, di sini saya utang ke Safira hanya 10% dari 100, yaitu sebesar 10, tapi kemudian Vicky membayar ke Safira seharga 10,5. Nah, dalam sudut pandang konsolidasi, ya, karena Vicky dan saya adalah satu entitas, ya, berarti perusahaan terafiliasi ini diasumsikan melunasi utang saya 10 rupiah tadi dengan nilai 10,5. Nah, yang 0,5 itu yang kemudian disebut dengan constructive gain atau constructive loss nantinya. Bisa di ini kira-kira teman-teman, ya bukan cuma Vicky ya, yang lainnya juga. Iya, bisa Pak, bisa Ya, banget. baik. Karena antara Vicky dan saya itu berarti kan satu keluarga gitu ya. Satu obligasi yang diterbitkan oleh satu keluarga, diterbitkan oleh orang tua gitu. Kemudian dilunasi oleh anaknya, itu dalam sudut pandang konsolidasi bahasanya jadi seperti itu gitu. Utangnya cuma 10 tapi anaknya lunasinya dengan harga 10,5 gitu. Nah, sehingga dalam sudut pandang keluarga tersebut ini ada loss sebesar 0,5. Nah, saya karena uangnya tadi oleh Vicky diserahkan ke Safira, saya tidak bocoran apapun. Tapi kembali dari dalam sudut pandang keluarga tadi, keluarga tersebut harus mengakui kerugian sebesar 0,5. Itu yang akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasi.
Oke, silakan. Sampai sini, teman-teman. Pak, izin mengonfirmasi. Ya, silakan, Salsabila. Berarti kalau misalnya seperti itu, ketika P menjual bondnya ke ke bursa, itu si P juga membuat jurnal penjualan bond itu ya, jadi issuing bond itu. Ya, betul, Salsabila. Jadi kronologisnya gini. Tadi ya, saya jual ke Safira, misalkan gitu ya, lewat bursa. Saya akan membuat jurnal debit cash credit bonds payable. Asumsi terjual sebesar nilai nominal, yaitu 100 misalkan gitu ya. Safira akan membuat jurnal dengan mendebit investment in bonds, mengkredit cash sebesar 100. Ya. Kemudian Vicky membeli obligasi saya lewat Safira. Nah, Vicky akan buat jurnal dengan debit investment bond sebesar tadi 10,5 dan mengkredit cash sebesar 10,5. Kemudian Safira akan mengakui adanya pengurangan investment in bonds-nya dengan mendebit cash sebesar 10,5, mengkredit investment in bonds-nya sebesar 10 dan mengakui adanya gain sebesar 0,5. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, tadi dari sudut pandang keluarga, misalkan gitu ya, utang saya yang 100 ke Safira atau 10% sebesar 10 ternyata dibayar oleh Vicky sebagai anak saya di sini dengan 0,5. Sehingga dalam sudut pandang konsolidasi atau dalam sudut pandang keluarga ini jadi rugi sebesar 0,5 karena anaknya ternyata melunasinya dengan harga, membelinya dengan harga 0,5. Di dalam kenyataannya obligasi itu tidak dilunasi, belum ada pelunasan obligasi oleh saya gitu. Ini kan hanya seolah-olah dalam sudut pandang konsolidasi itu harus diasumsikan sebagai sebuah pelunasan yang dilakukan oleh si penerbit karena penerbit dengan si pembeli obligasi dengan anak ini adalah satu entitas. Demikian, Salsa bisa menambah pusing atau menambah jelas? Kalau sudah siap ya beginilah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini harusnya Tasa emang nyanyi libur telah tiba dulu gitu ya. Tapi liburnya nggak boleh kemana-mana ya, pamannya juga nggak boleh datang dari desa ya. Karena wabah COVID ini gitu kan. Baik, teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa memahami alurnya ya. Jadi kembali berbeda dengan PPE, kalau PPE akun gain atau loss-nya itu sudah ada pada saat terjadinya transaksi antara parent dan subsidiary, sehingga untuk keperluan konsolidasi akun gain atau loss-nya dieliminasi. Kalau ini terbalik, ya. Dalam kasus obligasi, justru akun gain atau loss-nya itu belum ada, tapi dalam sudut pandang konsolidasi harus ada pengakuan gain atau loss, ya. Sehingga nanti untuk konsolidasinya ada constructive gain atau constructive loss. Nah, ini benar-benar juga bisa memperjelas tadi yang dipertanyakan oleh siapa Rizky yang pertama ya, yang pertama tanya ya terkait dengan constructive gain atau loss itu seperti apa. Baik, Felix mau bertanya. Felix sudah menyala itunya? Izin Pak, apakah kalau misalnya perusahaan subsidiary membeli obligasi secara langsung, apakah tetap pakai cara begini Pak? Tetap diasumsikan terjadi pelunasan gitu Pak? Baik, ketika kemudian subsidiary membeli secara langsung, tetap untuk keperluan konsolidasi ya Felix ya, untuk keperluan konsolidasi tetap itu diasumsikan sebagai pelunasan. Artinya si parent itu menerbitkan obligasinya tidak sebesar 100 sebetulnya gitu ya. Kembali ini untuk sudut pandang konsolidasi saja. Dalam catatan parent ya tetap dicatat utangnya bonds payable-nya sebesar 100. Ya, tapi dalam sudut pandang konsolidasi dianggap sejumlah yang dibeli oleh subsidiary ya, ketika dia misalkan beli langsung ke parent pun itu dianggap sebagai sebuah pelunasan. Dan ketika kemudian dia membayar, ya si subsidi membayar dengan nilai yang berbeda dengan nilai nominal, maka itu juga akan diakui sebagai constructive gain atau loss. Begitu ya Felix ya? Baik Pak, terima kasih Ya. Pak.
Sama-sama, tapi kembali bahwa asumsi yang kita gunakan dalam kasus ini adalah parent menjual dulu ke bursa, ya, obligasi dibeli dulu oleh orang lain, baru kemudian setelah itu subsidiary membeli obligasi parent. Safira, ada yang ingin dikonfirmasi? Mau Sudah tanya, Pak. menyala. Iya, Silakan. Kan itu berarti kalau subsidiarnya beli di bursa dianggap pelunasan. Kalau misalkan nanti si parent-nya itu ngelunasin ke bursa, apakah tetap sebesar jumlah yang awalnya atau dikurangin sama yang dianggap pelunasan itu, Pak? Oke. Baik. Ketika kemudian si parent melunasi ke bursa gitu ya, yang harus kita pertanyakan apakah seluruh obligasinya kemudian dilunasi. Ketika kemudian seluruh obligasinya dilunasi, berarti kan akun bonds payable-nya sendiri dalam catatan parent itu akan hilang, ya, akan tidak ada. Ya. Dan dalam catatan si subsidiary itu pun, ya, dalam catatan subsidiary itu pun akun investment in bonds-nya juga otomatis akan tidak ada, ya. Akan tidak ada. Dan pada saat itu berarti parent akan melakukan gain atau loss, ya, akan melakukan gain atau loss dari pelunasan seluruh obligasinya, ya, dari pelunasan seluruh obligasinya. Tapi karena ada sebagian obligasi parent yang dibeli oleh subsidiary yang sebelumnya subsidiary membeli obligasi tersebut dari pihak lain, ya, maka kita harus bisa melihat apakah dalam proses pembelian obligasi subsidiary dari pihak lain tersebut, ya, ada constructive gain atau loss-nya atau tidak ada. Nah, ketika misalkan ada, maka itu juga harus nanti kita eliminasi. Harus kita akui adanya seperti itu. Itu satu. Terus, ketika kemudian tidak semua obligasinya dilunasi, hanya sebagian, yang harus kita tanyakan adalah apakah obligasi yang dilunasi itu obligasi yang dibeli oleh subsidiary atau bukan. Ketika yang dilunasi adalah obligasi yang bukan dibeli oleh subsidiary, maka untuk keperluan konsolidasi tidak terpengaruh. Yang jelas dalam catatan parent, ya, nanti akan ada pengakuan gain atau loss. Tapi ketika kemudian obligasi yang dibeli itu termasuk juga obligasi yang dimiliki oleh subsidiary, kembali harus kita lihat constructive gain atau loss-nya apakah masih ada atau tidak. Nanti mungkin kita bisa melihat kalau sudah ke contohnya, ya. Tetapi untuk kasus kita, dalam hal ini, ya, asumsi transaksinya parent tidak melunasi obligasinya. Ya, tidak ada jurnal, tidak ada transaksi untuk pelunasan obligasi yang dilakukan oleh parent secara langsung. Yang ada adalah pembelian obligasi parent oleh subsidiary yang dalam sudut pandang konsolidasi itu harus dianggap sebagai pelunasan. Demikian ya, Safira, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Silakan teman-teman. Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Intercompany transaction bonds adalah pembelian obligasi induk oleh anak downstream, tadi ingat di bursa, atau pembelian obligasi anak oleh induk upstream. Untuk keperluan konsolidasi, nilai bonds payable sebesar yang dibeli oleh induk atau anak dan investment in bonds harus dieliminasi. Tadi dalam contoh kasus, misalkan saya, Vicky, Safira, saya menjual obligasi ke Safira sebesar 100, sehingga saya punya akun bonds payable. Kemudian dari 100 tersebut 10% dibeli oleh Vicky, dan Vicky adalah anak perusahaan saya. Sehingga dalam catatan Vicky ada investment in bonds sebesar 10,5. Nah, untuk keperluan konsolidasi, karena dari nilai bonus payable sebesar 100 yang ada dalam catatan saya, sebagian merupakan utang saya ke Vicky, ya, maka, ya, bagian dari bonus payable yang menjadi utang saya ke Vicky tadi harus
dieliminasi. Dan di sisi lain, akun investment in bonds dalam catatan Vicky juga harus dieliminasi. Karena itu adalah investment in bonds yang diterbitkan oleh parent, sedangkan subsidiary dan parent adalah satu entitas. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam catatan saya, karena saya menerbitkan obligasi, saya akan melaporkan dari interest expense. Nah, karena sebagian dari obligasi saya dimiliki oleh Vicky, maka interest expense itu saya bayarkan ke Vicky. Di sisi lain, Vicky akan mengakui ada interest revenue. Di sisi lain, Vicky akan mengakui ada interest revenue. Nah, karena kemudian sebagian dari interest expense saya bayarkan ke Vicky, maka untuk keperluan konsolidasi, interest expense tersebut tidak boleh diakui, karena tidak boleh membayar interest untuk dirinya sendiri. Di sisi lain juga, akun interest revenue di sini juga harus dieliminasi, karena tidak boleh ada pengakuan revenue dari dirinya sendiri. Nah, ini yang tadi. Jika terdapat perbedaan antara carrying amount bonds payable dengan cost investment in bonds, selisihnya diakui sebagai constructive gain atau loss. Dan jika terdapat perbedaan antara interest expense dengan interest income, maka selisihnya juga akan diakui sebagai constructive gain atau loss. Nanti kita lihat ya untuk dua hal ini. Nah, jika parent menggunakan metode equity, maka akun income from S akan disesuaikan dengan constructive gain atau loss, dan pengakuan ini saya ganti untuk pengakuan constructive gain-nya dengan istilah yang mungkin kok saya agak bingung teman-teman, kok apa namanya, oke. Karena di sini istilah pengakuannya, pengakuan sebagian constructive gain atau loss, saya ganti dengan amortisasi supaya nanti ke depannya teman-teman tidak bingung. Amortisasi sebagian constructive gain atau loss tersebut, gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Jika parent menggunakan metode equity, maka akun income from S akan disesuaikan dengan constructive gain atau loss. Kenapa disesuaikan dengan constructive gain atau loss? Karena kembali di sini bahwa untuk sudut pandang konsolidasi harus ada pengakuan gain atau loss, sementara dalam catatan parent itu belum ada gitu pengakuannya. Sehingga dalam sudut pandang konsolidasi, pada saat parent melaporkan laba, pada saat subsidiary melaporkan laba, itu dianggap sebagai labanya terlalu rendah atau terlalu tinggi, sehingga harus kemudian disesuaikan. Nah, di sisi lain, di sini, ketika kemudian parent mengakui ada interest expense, ya, dan subsidiary mengakui ada interest income, ya, maka di satu sisi, ya, karena dalam sudut pandang konsolidasi interest expense dan interest income ini tidak boleh diakui, di satu sisi bagi parent, expense ini dalam sudut pandang konsolidasi belum boleh diakui. Ya, sehingga net income parent akan tersaji lebih rendah. Di sisi lain, untuk sudut pandang konsolidasi, subsidiary tidak boleh mengakui interest income, sehingga net income subsidiary ya, dianggap terlalu tinggi. Akibatnya ketika parent mengakui X% kali net income, itu juga akan terlalu tinggi, sehingga kemudian harus disesuaikan. Dan jika sifat transaksinya adalah upstream, maka NC expense akan dipengaruhi oleh constructive gain atau loss tersebut. Ya. Coba kita lihat ya, supaya lebih clear di sini. Nah, ini contoh 2 Januari 2017, PT Februari menerbitkan obligasi sebesar nilai nominalnya yaitu 100.000, bunga 100% per tahun. Dibayar ya, setiap tanggal 31 Desember, jangka waktu 5 tahun. Tanggal 2 Januari 2018, PT September, anak perusahaan PT Februari, membeli 10% obligasi tersebut seharga 10.500.000. PT September mengamortisasi selisih kos dengan nilai nominal dengan metode garis lurus. Ini untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan, contoh saja metode garis lurus. Nah, teman-teman di sini, tanggal 2 Januari 2018, PT September membeli 10% obligasi tersebut seharga 10.500.000. Dalam catatan PTS akan buat jurnal debit investment in bond 10.500.000, kemudian kredit cash 10.500.000.
Sampai sini dulu. Sementara dalam catatan parent, ya, dalam catatan PT Februari, 2 Januari 2018, PT Februari tidak membuat surat apapun. Karena cash ini bukan diterima oleh PT Februari, tapi diterima oleh bursa. Nah, parent ini menikah pada tanggal 2 Januari 2017 sebesar 100.000. Kemudian di tahun 2018, parent akan mengakui interest expense sebesar 10. Dan di sisi lain, di sisi subsidiary, ya, subsidiary akan menerima cash sebesar 1 juta, tapi interest income-nya hanya diakui sebesar 875 karena ada amortisasi. Ada amortisasi di sini. Tadi kita mengasumsikan bahwa subsidiary melompokkan sebagai held to maturity atau held for collection. Sehingga yang 500 ini harus diamortisasi. Nah, kalau amortisasinya garis lurus, maka amortisasi ini, 500 ini, tinggal kita bagi sesuai dengan masa jatuh temponya. Kalau obligasi diterbitkan 2 Januari 2017 dengan jangka waktu 5 tahun, sementara subsidiary membeli per 2 Januari 2018, berarti masanya tinggal 4 tahun lagi. Sehingga yang 500 ini kita bagi 4, ya, karena asumsinya garis lurus, amortisasinya sebesar 120. Sampai sini dulu, silakan. Nah, dari transaksi ini, kalau kita lihat bahwa cost PTS saat membeli obligasi PTP adalah 10.500.000. 10.500.000. Padahal carrying amount-nya hanya sebesar 10 juta, yaitu dari 100.000 kali 10%. 100.000 kali 10%. 10%-nya nilai obligasi yang dibeli. Ya, 100 sebesar nilai nominal. Nah, kembali nilai utangnya cuma 10.000, tapi kemudian PTS membayar sebesar 10.500. Nah, ini 500 ini yang kemudian untuk keperluan konsolidasi, kembali hanya untuk keperluan konsolidasi, yang 500 ini kemudian akan kita munculkan sebagai constructive loss. Bagaimana memunculkannya? Nih. Dalam catatan P tahun 2018, P akan punya akun interest expense sebesar 10 juta. P akan punya akun bonds payable sebesar 100 juta. Kemudian, dalam catatan S, akan muncul akun interest income sebesar 875 ya, dari sini. Dan akun investment in bond sebesar 10.375. Ya, 10.375 dari 10.500 awalnya, cost-nya, sudah dikurangi amortisasi 125. Sehingga tinggal 10.375. Sampai sini dulu. Angka 10 dan 100, ada komentar? Ya, tidak ada. Kemudian angka 875 dan 10.375, ini juga seharusnya tidak ada komentar. Nah, baik. Pertanyaan, berapakah nilai yang harus tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi? Dari interest expense sebesar 10 juta ini, oleh PTP, dibayarkan ke S sebesar 1 juta. Ya, dibayarkan ke S sebesar 1 juta. Sehingga untuk konsolidasi, interest expense hanya boleh tersaji sebesar 9 juta. Ya, karena yang 1 juta dibayarkan oleh P ke S, yang dalam sudut pandang konsolidasi P dan S adalah satu entitas, sehingga tidak boleh ada pengakuan expense dari dirinya sendiri. Untuk keperluan konsolidasi, interest income sebesar 875, ini tidak boleh diakui, ini harus diakui sebesar 0. Karena apa? Karena ini berasal dari parent atau dari perusahaannya sendiri. Tidak boleh ada mengakui income dari perusahaannya sendiri. Investment in bonds, tidak boleh ada investasi terhadap perusahaannya sendiri. Ini akan 0 dalam konsolidasi. Dan bonds payable karena sebagian dari 100 ini kemudian merupakan utang parent ke subsidiary sebesar 10 juta, maka untuk keperluan konsolidasi, ya, bonds payable hanya boleh tersaji sebesar 90.000.
Nah, agar angka yang 10 menjadi 9, 875 menjadi 0, 10375 menjadi 0, yang 100 menjadi 90, maka dibuat jurnal penyesuaian dan eliminasi. Yang pertama untuk mengeliminasi bonds payable 10 juta dan mengeliminasi investment in bonds sebesar 10,375. Nah, di sini baru muncul constructive loss sebesar 375. Kemudian di sisi lain, debit interest income 875, di credit interest expense sebesar 1 juta. Di sini muncul constructive loss sebesar 125. Kalau di total, constructive loss 375 dengan constructive loss sebesar 125, ini menjadi 500, sesuai dengan selisih antara 10.500.000 dengan 10 juta carrying amount yang ada dalam catatan PT Februari. Silakan sampai sini, teman-teman. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi amortisasi itu, kenapa 500-nya itu nggak dibagi sama 5, Pak? Yang di 2018. Apakah dibaginya itu berdasarkan sisa waktunya, Pak? Betul, Septi. Itu kan 5 tahun terhitung dari 1 Januari 2017 ya, Septi ya. Kalau kemudian si subsidiary di sini, saya buka lagi. Ini 2 Januari 2017, PT Februari, dan seterusnya, jangka waktu 5 tahun. 5 tahunnya terhitung dari 2 Januari 2017. Kalau subsidiary membeli 2 Januari 2018, ya, berarti ini sisa masa jatuh temponya tinggal 4 tahun lagi. Oleh karena itu ini dibagi 4, bukan dibagi 5. Demikian, Septi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sami-sami. Ada yang lain? Silakan. Nah, baik. Teman-teman, seperti saya sampaikan tadi, bahwa dalam catatan parent dan dalam catatan subsidiary ini tidak ada akun gain atau loss. Padahal dalam sudut pandang konsolidasi, gain atau loss ini harus diakui karena dianggap obligasi tersebut dilunasi. Jadi ketika di sini subsidiary membeli obligasi parent sebesar 10.500.000, dalam sudut pandang konsolidasi ini dianggap sebagai pelunasan atas obligasi tersebut, sehingga nanti akan kita munculkan akun constructive loss sebesar 375 dan 125 yang totalnya di sini menjadi 500, ya. Totalnya menjadi 500 dengan selisih antara cost dengan carrying amount. Nah, di sisi lain, karena parent belum mengakui adanya gain atau loss ini, sementara dalam sudut pandang konsolidasi harus diakui, maka akun income from S, ini akan dikurangi sebesar total loss, yaitu 500.000, dan kemudian ditambah dengan amortisasi kerugian sebesar 125. Ya, 10.500 di sini kembali selisih antara nilai carrying amount dengan cost yang dibayarkan oleh subsidiary, dan 125 ini ya karena kebetulan di sini contohnya adalah garis lurus amortisasinya, maka ya ini dari 500 dibagi dengan 4, atau ini sebetulnya bisa dilihat dari sini. Ada interest income sebesar 875, ada interest expense sebesar 1 juta. Nah, selisih 125 ini yang kemudian akan dijadikan sebagai penambah income from S. Kenapa di sini menjadikan penambah income from S? Karena kembali interest income ini, ya, interest income, ya, ini kan tidak boleh diakui, ya, tidak boleh diakui dalam sudut pandang konsolidasi, sehingga net income S jadi tersaji terlalu tinggi, ya, net income S tersaji terlalu tinggi. Tapi di sisi lain, interest expense sebesar 1 juta yang ada dalam catatan parent ini juga dalam sudut pandang konsolidasi tidak boleh diakui, sehingga net income P, ya, net income P kalau kita masukkan interest expense sebesar 1 juta ini, itu akan tersaji terlalu
rendah sebesar 1 juta. Secara keseluruhan, ini net income terlalu tinggi sebesar 875, ini net income terlalu rendah sebesar 1 juta. Sehingga secara keseluruhan, ini income terlalu rendah sebesar 125. Sehingga kemudian kita tambahkan ke dalam akun income from S, agar kemudian income-nya secara keseluruhan itu bisa tersaji sesuai dengan nilai yang seharusnya. Silakan sampai sini teman-teman. Pak, izin bertanya. Silakan Kurnia. Kalau untuk logika yang dikurangi sebesar loss itu gimana ya Pak? Kalau tadi kan logika yang amortisasi kayak yang tadi, kalau yang dikurangi sebesar loss itu gimana Pak logikanya Pak? Yang ini, yang 500 ini. Iya Pak. Oke, baik. Sekarang gini, ketika saya bawa ke PPE dulu ya Putri ya, biar punya pembanding. Ketika parent menjual PPE ke subsidiary dengan keuntungan sebesar 500. Dengan keuntungan sebesar 500. Parent menjual PPE ke subsidiary dengan keuntungan sebesar 500. Oke, terbayang ya? Untuk perhitungan income from S-nya. Kemarin kita sudah menghitung income from S akan kita kurangi ya, dengan keuntungan sebesar 500 tersebut. Kenapa dikurangi? Karena dalam catatan parent sudah ada gain sebesar 500 pada saat parent menjual PPE ke subsidiary. Dengan keuntungan 500 dalam catatan parent itu sudah ada pengakuan gain sebesar 500. Sedangkan untuk keperluan konsolidasi, gain tersebut belum boleh diakui. Sehingga kemudian income from S kita kurangi sebesar 500. Karena parent sudah mengakui gain, sementara dalam sudut pandang konsolidasi itu belum boleh diakui. Sehingga income from S kita kurangi sebesar 500. Sampai sini dulu, Putri? Ya, Pak. Udah. Nah, sekarang begini. Untuk yang obligasi, kembali ketika subsidiary membeli obligasi parent, di sini saya bawa ke transaksi ini, ketika subsidiary membeli obligasi parent, ya, dalam sudut pandang konsolidasi itu harus dianggap sebagai pelunasan oleh parent. Ya, karena parent dan subsidiary itu satu entitas. Ya, dalam sudut pandang konsolidasi, ketika subsidiary membeli obligasi parent, itu harus dianggap sebagai pelunasan oleh parent. Nah, tadi contohnya saya Vicky dan Safira ya. Saya punya utang ke Vicky hanya sebesar 10 juta. Tapi kemudian dilunasi oleh Safira. Saya punya utang ke Safira sebesar 10 juta. Dilunasi oleh Vicky sebesar 10,5 juta. Nah, dalam sudut pandang konsolidasi, seolah-olah kemudian saya yang melunasi ke Safira. Dengan harga 10,5. Padahal utang saya ke Safira hanya 10 juta. Ya, dalam sudut pandang konsolidasi, seolah-olah saya yang melunasi ke Safira. Nah, padahal utang saya ke Safira cuma 10 juta. Dengan demikian, dalam sudut pandang konsolidasi, saya harus mengakui kerugian sebesar 500. Dalam sudut pandang konsolidasi, saya harus mengakui kerugian sebesar 500. Nah, sementara dalam catatan saya sebagai parent, pada saat tadi Vicky membeli obligasi saya melalui Safira, itu tidak bocoran apapun. Ya, jadi ada satu kerugian yang harusnya diakui dalam sudut pandang konsolidasi, tetapi oleh saya sebagai parent itu belum diakui. Ya, karena saya tidak membuat jurnal pada saat kemudian tadi Vicky membeli obligasi saya melalui Safira. Nah, kalau tadi PPE, ada keuntungan yang sudah diakui, tetapi dalam sudut pandang konsolidasi belum boleh diakui. Sehingga kemudian income from S-nya dikurangi.
Kalau dalam hal ini ada kerugian yang seharusnya diakui dalam sudut pandang konsolidasi, tetapi oleh saya sebagai parent belum diakui. Karena dalam catatan saya di sini tidak ada pengakuan loss-nya, gitu. Karena secara pribadi ya itu berbeda antara parent dengan subsidiary. Sini ada kerugian yang dalam sudut pandang konsolidasi harus diakui, tapi belum saya akui. Sehingga kemudian saya akui dengan mengurangi income from S-nya. Bisa ini kira-kira, Putri? Ya bisa Pak, bisa. Berarti kalau nanti ada konstruksi gain, dia nambahin income from S ya Pak? Betul, menambah income from S, tapi nanti amortisasinya akan mengurangi. Ya, betul. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sami-sami. Yang lain silakan. Karena ini bahannya udah selesai sebetulnya. Lanjut ya, dikit lagi. Tahun 2019, dalam catatan PT Parent, PT Februari, dia tetap menjurnal interest expense sebesar 10, kemudian mengkredit cash juga sebesar 10. Kemudian, dalam catatan S, subsidiary, di sini dia mendebit cash sebesar 1 juta, mengkredit investment in bond sebesar 125, mengkredit interest income sebesar 875. Nah, ini kembali karena amortisasinya garis lurus, berarti ini angkanya tetap sama. Kemudian kita akan punya akun interest expense sebesar 10 juta, akun interest income sebesar 875, akun investment in bond sebesar 10.250, dan akun bonds payable sebesar 100 juta. Untuk keperluan konsolidasi, kembali ini tetap hanya boleh tersaji sebesar 9 juta, karena 1 juta diterima oleh S. Untuk keperluan konsolidasi, ini tidak boleh tersaji. Untuk keperluan konsolidasi, ini tidak boleh tersaji. Untuk keperluan konsolidasi, ini hanya boleh tersaji sebesar 90 juta. Oleh karena itu, interest expense akan kita kurangi sebesar 1 juta. Ini interest expense kita kurangi sebesar 1 juta. Kemudian, interest income kita kurangi sebesar 875. Nah, karena ini bukan pada tahun pembeliannya, maka 125-nya kita debitkan ke akun investment in S. Ya sama seperti apa namanya? Sama seperti yang PPE ya, yang PPE itu juga ini ke investment in S. Dan kalau kemudian sifatnya upstream, berarti nanti akan dibagi untuk NCI dan investment. Dan kalau sifatnya kita menggunakan cost method, berarti ini akan ke return earnings. Nah, di sisi lain, akun bonds payable akan kita kurangi 10, kita debit 10. Kemudian, investment in bond ya kita kurangi 10.250. Nah, selisihnya ke akun investment in S. Ini akun ini nanti akan terus semakin mengecil sampai akhirnya ketika saat jatuh tempo, saldo bonds payable sudah 10, saldo investment in bonds-nya juga sudah 10. Dan interest income, interest expense-nya juga nanti sudah tidak diamortisasi lagi. Ini akan berlangsung selama 4 tahun sampai dengan obligasi tersebut jatuh tempo. Silakan. Dan untuk 2019 income from S kita akan tambah dengan amortisasi sebesar 125. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Oke, baik. Kalau tidak ada, teman-teman, yang selanjutnya ini ikhtisarnya pengaruh konstruktif gain atau loss terhadap income from S dan NC expense. Asumsi downstream, dia akan berpengaruh pada income from S dan tidak berpengaruh terhadap NCI expense. Pada tahun pembelian obligasi parent oleh subsidiary, income from S akan dikurangi dengan constructive loss atau ditambah dengan constructive gain, dan ditambah dengan amortisasi sebagian constructive loss atau dikurangi amortisasi sebagian constructive gain. Pada tahun berikutnya, income from S akan ditambah dengan amortisasi sebagian constructive loss atau dikurangi amortisasi sebagian constructive gain.
Dan untuk kasus upstream, dia akan berbagi ya. Constructive gain atau loss-nya sebagian untuk income from S dan sebagian untuk NCI expense, sehingga di sini kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan. Seterusnya kita coba latihan untuk kasus ketika kemudian obligasi ini diterbitkan tidak pada nilai nominal. Ini suku bunganya 10%, suku bunga efektifnya 8%. Kemudian 1 Januari 2017, ini suku bunganya tetap 10% obligasinya, tapi pada tanggal ini suku bunga efektifnya sebesar 12%. Saya minta tolong teman-teman, sebelum kemudian ke permintaan ini, ya 1, 2 di sini, yaitu pengaruh transaksi tersebut terhadap income from S dan NC expense, dan jurnal penyesuaian eliminasi memerlukan untuk penyusunan kertas kerja konsolidasi tahun 2017 dan 2018. Ya. Saya minta tolong untuk kasus ini, silakan dibuat dulu jurnal dalam PT Panda dan PT Semut. Ya. PT Panda dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dan PT Semut dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Kita ke sini. Ya. Nah, insya Allah teman-teman harusnya sudah bisa ya untuk membuat jurnal penerbitan obligasi oleh PT Panda 1 Januari 2016. Kemudian nanti ada pembayaran bunga, kita catat per 31 Desember setiap tahunnya untuk 2016, 17, dan 2018. Ya. Di sisi lain untuk PT Semut, ya, ini ada jurnal perolehan obligasi 1 Januari, dan pada tanggal 31 Desember 2017 dia akan menerima bunga, dan pada tanggal 31 Desember 2018 dia juga akan menerima bunga dari obligasi tersebut. Yang tolong diselesaikan dulu, nanti kita bahas ya. Setelah kemudian teman-teman mencoba untuk membuat jurnal catatan obligasi tersebut dalam catatan PT Panda dan dalam catatan PT Semut. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan sebelum kemudian teman-teman mengerjakan apa yang tadi saya sampaikan. Tidak ada. Kalau tidak ada, Tasya kira-kira perlu waktu berapa menit untuk membuat jurnal PT Panda dan PT Semut? 15-20 menit, Pak. Oke, 20 menit ya. Silakan coba teman-teman 20 menit, berarti nanti jam 12:10 ya. 12:10 kita lihat jurnal PT Panda seperti apa, jurnal PT Semut seperti apa untuk tahun 2016, 17, 18 bagi PT Panda dan 2017, 18 bagi PT Semut. Mau dicoba dulu, kalau ada yang bingung ya silakan dikonfirmasikan. Sambil saya izin untuk akses ini dulu, akses portal dulu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan.
Yang jurnal tahun 2019 yang investment in S 250 itu dari mana ya Pak? Saya masih bingung. 250. Yang ini Rizka? Iya Pak. Ya, ini sebetulnya simpel ya untuk jurnal penyusunan eliminasinya. Berapa yang akan didebitkan ke akun investment in S itu selisih antara bonds payable yang didebit dengan investment in bonds yang dikredit. Ini juga sama, interest income yang didebit berapa, interest expense yang dikredit berapa, maka inilah yang didebitkan ke akun investment in S. Nah, pertanyaannya 10.250 ini dari mana sebetulnya gitu ya. Nah, 10.250 kan tadinya 10.500.000 per 1 Januari 2017. Diamortisasi 125 pada tahun 2017 dan diamortisasi 125 di tahun 2018 sehingga saldonya per 31 Desember 2019 itu tinggal 10.250. Itu Rizka. Jadi kalau dari katanya dari mana 250 ini sebenarnya selisih dari 10 juta dengan 10.250.000. Bisa di ini Rizka? Ya Pak, terima kasih. Ya, atau sebetulnya ini dari 375 awalnya di sini, ada yang tahun 2017-nya. Nah, 2018-nya kan 375 awalnya nih. Ya, 375. Kemudian sudah diamortisasi 125 ya, di tahun 2018 sehingga ketika membuat jurnal 2019 ya, ini menjadi 250.000 lagi. Ya, silakan mau dicari dengan cara yang mana, tapi yang paling simpel sebetulnya ini selisih antara bonds payable yang didebit dengan investment in bonds yang dikredit. Terima kasih Pak. Sami. Teman-teman kalau mau selanjut dulu, silakan ya.
Baik, Devika, bisa mendengar suara saya? Ini kelasnya. Devika sedang mencoba masuk lagi, Pak, katanya. Oh, belum ini ya, masih di waiting room ya? Iya, Belum muncul di katanya waiting baru. room. Oh ya. Oh, siap. Oke. Galih Arya Pambudi. Mas Galih, Ya, Pak. berapa hasil penerbitannya? Tanggal 1 Januari 2017 ketemu di angka berapa? Di angka 107.985,42, Pak. 107 985,42. 5,42 kita bulatkan aja ya. Oh ya, Pak. 107 985. 985 ya. Ya. Makasih Galih. Yang lain? Ada angka yang lain? Kalau mungkin selisih 1-2 poin sih tidak masalah ya. Tapi kalau yang beda jauh misalkan. Yang mungkin masih belum ingat atau sudah lupa untuk mencari angka 107985? Ya ada ya. Salah semua sudah cukup paham terkait hal ini. Baik, lanjut ke Galih Setio Aji. Iya, Pak. Mas Galih, untuk cost investment-nya ketemu di angka berapa? 1 Januari 2018. Saya agak lupa, cuma saya ketemu di angka 10.662,42, Pak. 10.000? 662,42. Oke, baik. 10.000 sekian ya, di atas 10.000 ya Galih ketemunya ya. Oke, apakah mungkin obligasi tersebut ya, kemudian cost investment-nya di atas nilai nominalnya Galih? Suku Mungkin, bunga. Pak. Kenapa? Mungkin, Pak. Mungkin, kenapa mungkin? Kalau mengacu ke yang sudah dipelajari di AKM, apabila tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada bunga obligasi, begitu ya, lebih tinggi daripada bunga obligasi, maka dia akan diterbitkan atau cost-nya akan di bawah nilai nominalnya. Kalau bunga efektifnya lebih rendah dari bunga obligasi, maka cost investment-nya akan di atas nilai nominalnya. Kalau kemudian bunga efektif sama dengan bunga obligasi, maka cost investment akan sama dengan nilai nominalnya. Dalam kasus kita, Galih, ketika subsidiary investasi, bunga efektifnya berapa persen? 12. 12%. Bunga obligasinya berapa persen? 10%. 10%. Ya. Dan demikian cost investment PT Semut, ya, cost investment PT Semut
Iya. akan Lebih kecil. lebih kecil, betul. Jadi tidak mungkin kemudian angkanya di atas 10.000, ya, harus di bawah 10.000. Ya, silakan di 9 berapa? 9392,53. Ya, Bukan. 9392 ya, koma sekian. 9392 koma sekian. Baik, teman-teman yang lain, makasih Gali ya. Teman-teman yang lain ada komentar? Silakan. Tadi di 107985, kemudian yang berikutnya dari Galih, cost investment-nya di 9392 ya, 9392. Satu lagi sebelum nanti kita lihat ke jurnalnya, Alfiandi, Muhammad Alfiandi. Iya, Pak. Dalam kasus ini, dari sudut pandang konsolidasi, ada constructive gain atau loss? Bandingkan carrying amount yang ada dalam catatan parent dengan cost investment yang dikeluarkan oleh subsidiary. Dalam contoh tadi, carrying amount dalam catatan parent adalah 10 juta, cost investment-nya 10.500.000. Saya masih bingung tadi ngitung yang cost investment subsidiary-nya, Pak. Oh, Kan gitu. dia ada berubah itu Ya. rate-nya. Ya. Saya bingung ngitungnya di situ. Oh, siap. Nanti kita lihat ya. Kian ya. Oke. Baik. Oktavianto Prasetyawan Hamzah ya, bukan ya? Itu nama Pak Andi ya, Andi Prasetyawan Hamzah ya. Bukan, Pak. Pak Andi Prasetyawan Hamzah itu bapaknya itu ketua RT di kampung saya di sana, kampung istri saya, Klaten itu. Jadi saya harus hormat kalau sama Pak Andi, nanti nggak dianggap sebagai warga di RT tersebut. Oke, Mas Okta, bisa mendengar suara saya, Mas Okta? Bisa, Pak. Oke, Okta udah ketemu kira-kira constructive gain atau loss-nya? Saya belum sampai, Pak. Belum sampai ke sana ya. Oke. Kemudian nggak apa, nanti kita lihat bareng-bareng kalau gitu. Satu lagi deh, Aji. Hadir, Pak. Ya, silakan Ji. Saya juga belum sampai situ, Pak. Belum sampai sana ya. Baik. Oke. Kita jawab pertanyaan Alfian dulu ya, tadi yang bingung menemukan cost investment-nya bagaimana. Kita cek dulu tadi 107.985 ya, 107.985. Ini teman-teman, saya ketemunya di 107.987 ya, karena saya menggunakan tabel bunga, bukan menggunakan kalkulator, dan pembulatannya di tabel bunga saya ini hanya sampai 4 digit ya, sehingga ada selisih dengan tadi yang dihasilkan teman-teman sebesar 2 poin. Di harga jual obligasi kita tahu bahwa ada pokok pinjaman yang akan kita present value-kan ya, dengan tingkat suku bunga efektif 8%. Kemudian bentar, sudah nampak di teman-teman belum ya? Saya belum bisa skip ya. Belum ya. Ya, beginilah kalau libur telah tiba gitu kan. Banyak kelewatnya. Mana tuh? Tasa mana file saya? Jangan diumpetin dong, Tasa, file saya. Hilang filenya. Nah, udah ya? Sudah muncul sekarang? Ya. Sudah, Pak. PT Panda 1 Januari 2016 di sini. Dia menjual obligasi, kita hitung kembali dengan hanya mempertimbangkan masalah bunga, ya bukan masalah-masalah yang lainnya, hanya ceteris paribus, maka
harga jual obligasi bisa kita hitung dari pokok pinjaman ya 100.000 yang kita present value-kan secara tunggal ya, karena dia hanya satu kali pembayaran ya. Nanti akan kita lunasi hanya di akhir jatuh tempo dengan tingkat bunga efektif 8%. Kemudian di sini 5 tahun ya, periodenya 5. Dari tabel bunga saya ketemu present value interest factor untuk 5 periode 5 dan 8% 0,6806. Dan bunga, ya, bunganya 10% atau 10.000 di sini yang kita present value-kan secara anuitas. Ya, secara anuitas ini karena kita akan bayar dalam jumlah yang sama selama 5 kali. Dengan tingkat bunga efektif 8%, ketemu di 3,9927, sehingga total harga jual obligasinya 107,987. Nah, tadi teman-teman kalau menggunakan kalkulator bisa lebih akurat, atau kalau misalkan menggunakan tabel bunga dengan desimal yang lebih banyak itu juga bisa lebih akurat. Tapi selisihnya 2 poin, insya Allah tidak masalah. Kemudian pada saat investasi, di sini, pada saat PT Semut ya membeli, ya pada saat PT Semut membeli, dia membeli 10%, berarti pokok pinjamannya sebesar 10.000, ya, 10% dari 100.000, 10.000. Kemudian kita present value-kan dengan efektif interest rate pada tanggal tersebut, yaitu 12%, dan periodenya tinggal 4. Periodenya tinggal 4, karena awalnya 5, 1 Januari 2016, kemudian dia belinya di 1 Januari 2017, ya, tinggal 4 lagi. Ketemu di angka ini, 0,6355. Kemudian, dari 10.000 ini, kita sebagai investor, PT Semut sebagai investor akan terima bunga sebesar 1.000 setiap tahun, selama 4 tahun, yang akan kita present value-kan secara anuitas dengan tingkat bunga efektif 12%. Dari tabel bunga saya ketemu di angka 30373, sehingga tadi betul ketemu di angka 9392. Ini menjadi lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominalnya karena tingkat suku bunga pasarnya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga obligasinya. Silakan sampai sini. Udah ada ya. Baik. Nah, teman-teman, di 1 Januari 2016, ya, 1 Januari 2016, PT Panda akan membuat jurnal dengan mendebit cash sebesar 107.987. Ini kalau saya, teman-teman berarti gunakan 107.985, tidak masalah. Kemudian tanggal 31 Desember, dia akan buat jurnal debit interest expense 8639, debit bonds payable 1361, kemudian credit cash sebesar 10.000. Nah, dari manakah 8639? Ya, saya membuat tabel amortisasi di sini. Awalnya 1 Januari 2016, carrying amount adalah 107.987. Dari sini ya. 107.987. Kita pindahkan ke sini 107.987. 31 Desember 2016, interest expense akan kita hitung 8% di sini dari 107.987, sehingga ketemu 8639. Cash yang dibayarnya 10.000, berarti ada amortisasi sebesar 1361. Carrying amount per 31 Desember 2016 sebesar 106.626. Demikian seterusnya untuk yang interest expense 2017, ya, kita akan menghitung 8% kali 106.626, ketemu di angka 8530, amortisasinya sebesar 1470, carrying amount per 31 Desember 2017 sebesar 105.156. 2018, interest expense ini dihitung 8% dari 105.156,
sehingga amortisasinya menjadi 1588, carrying amount-nya menjadi 103.569. Sampai sini, teman-teman? Silakan. Nah, jurnal tahun 2016, ya, jurnal tahun 2016 ini kembali interest expense sebesar 8639 dihitung dengan cara seperti ini, 8% kali 107.987. Nah, 2016 subsidiary belum membeli obligasi parent sehingga tidak perlu kita konsolidasikan. Catatan parent tetap akan menyajikan bonds payable sebesar 106.626 per 31 Desember 2016. Nah, di tahun 2017 ada pembelian oleh subsidiary, 10% dari obligasi tersebut dibeli oleh subsidiary dengan suku bunga efektif 12%. Nah, tadi kita sudah hitung di sini cost bagi PT Smooth adalah 9392. Cost bagi PT Smooth adalah 9392. Nah, kita bandingkan per 1 Januari 2017. Ya. Per 1 Januari 2017 ada cost sebesar 9392. Ada cost 9392. Sementara carrying amount per 1 Januari 2017 itu 10663. Tadi di atas sini per 31 Desember 2016 carrying amount-nya adalah 106.626. 106.626. Nah, kalau 10%-nya berarti 10.663. Dari sini, dari sudut pandang konsolidasi, nanti kita akan mengakui ada constructive gain. Ya, kenapa di sini gain? Kenapa di sini gain? Karena kembali di sini utang kita 10.663 carrying amount-nya. Tapi kemudian subsidiary ketika membeli dari pihak luar, membeli obligasi kita melalui pihak luar, dia hanya bayar sebesar 9392. Nah, 9392 ini adalah kita anggap sebagai nilai pelunasan, sehingga kita melunasi dengan nilai yang lebih rendah. Oleh karena itu kita akan akui adanya constructive gain sebesar 1270 untuk kasus obligasi parent yang dibeli oleh subsidiary dalam contoh kita ini. Sampai sini silakan teman-teman. Nanti 1270 ini akan muncul di laporan keuangan konsolidasi. Ini munculnya di laporan keuangan konsolidasi, bukan di catatan parent maupun di catatan subsidiary. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum kita lanjutkan. Nah, kemudian subsidiary, ini saya buat tabel amortisasi juga, dia akan menerima cash sebesar 1.000 dari pendapatan bunganya, kemudian dia akan mencatat, mengakui ya interest revenue sebesar 12% ya, kali carrying amount-nya. 12% kali 9392 sebesar 1127, ada amortisasi sebesar 127, sehingga carrying amount per 31 Desember 2017 itu naik menjadi 9519. Tanggal 31 Desember 2018 dia akan menerima cash lagi sebesar 1.000, kemudian interest revenue-nya 12% kali carrying amount sebesar 9519, ada amortisasi sebesar 142, sehingga carrying amount per 31 Desember 2018 sebesar 9661. Dalam catatan PTS, dia akan mendebit investment in bond 9392 dan mengkredit cash. Kemudian dia akan mengakui adanya interest revenue sebesar 1127, ini dari sini 1127. Kemudian akan menerima cash sebesar 1.000 dari sini, dan akan mengakui adanya amortisasi sebesar 127. Silakan, teman-teman. Ada yang perlu kita diskusikan atau ada yang mungkin kurang difahami?
sebelum kita lanjutkan. Baik, saya ingin mengingatkan sedikit saja, kalau pembayaran bunga dilakukan, ya, kalau pembayaran bunga dilakukan setengah tahunan, ya, kalau pembayaran bunga dilakukan setengah tahunan atau setahun 2 kali, maka di sini tingkat bunganya akan kita gunakan 4%, tetapi periodenya akan menjadi 10. Demikian juga di sini, ini akan menjadi 4%, periodenya menjadi 10. Di sisi lain juga subsidiary ketika membeli obligasi tersebut dia akan menghitung di sini kalau pembayaran bunganya dilakukan setiap setengah tahunan atau setahun 2 kali, untuk persentasenya akan menjadi 6%, kemudian untuk periodenya menjadi 8. Ini juga akan menjadi 6% dan periodenya akan menjadi 8. Nah, kalau tidak ada pertanyaan yang akan kita diskusikan, dalam catatan P tahun 2017 dia akan mendebit interest expense 8530. Ini dari tabel yang sudah kita buat tadi di sini. Interest expense 8530 untuk tahun 2017. Untuk tahun 2018 dia akan mendebit interest expense 8412. Kemudian ada amortisasi sebesar 1470 dan membayar kas untuk bunga sebesar 10.000. Nah, dari jurnal tersebut saya tarik ke atas dulu untuk 2017 ya, 2017 subsidiary membuat jurnal dengan mendebit investment in bonds, mengkredit cash masing-masing 9392. Kemudian tanggal 31 Desember subsidiary mendebit cash, mendebit investment in bonds, dan mengkredit interest revenue masing-masing sebesar 1.127 dan 1.127. Dalam catatan PT Parent itu mencatat interest expense 8530, mendebit bonds payable 1470, mengkredit cash sebesar 10.000. Nah, saya ikhtisarkan di sini. Ya, saya ikhtisarkan di sini. Dari jurnal selama 2017, PTP akan melaporkan interest expense sebesar 8530, kemudian akan melaporkan bonds payable sebesar 105.156. Kembali 31 Desember 2017 ke tabel yang ada di sini, yang sudah kita buat di sini. Ini interest expense-nya 8530 dan carrying amount per 31 Desember 105.156. Kita pindahkan ke sini. Dalam catatan PTS, PTS akan mengakui ada interest revenue 1127 ya, di sini. 1127. Ya, kemudian dia akan melaporkan adanya investment in bonds ya, sebesar 9.519 ya, sebesar 9.519. Dari mana 9.519 ya, kembali ini cost-nya adalah 9392. Ini cost-nya 9392. Kemudian ditambah dengan amortisasi 127 ya, 127 sehingga kemudian ini menjadi 9519. Sampai sini silakan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan. Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan Gali. Kalau subsidiary-nya membeli obligasinya di tengah tahun gimana, Pak? Baik, kalau subsidiary-nya beli obligasi di tengah tahun, ya,
Kita harus kemudian ya ini kan nilai carrying amount-nya pada akhir tahun ya 106.626 ini ya. Kalau pertengahan tahun ya kita harus bisa menghitung ulang ya kira-kira berapa carrying amount-nya pada pertengahan tahun tersebut ya. Untuk simpelnya ya untuk simpelnya sebetulnya nanti dari sini saja gitu di apa namanya dibagi saja gitu. Ini 8530 kan untuk 1 tahun ya. Berarti kalau untuk setengah tahun ya tinggal 8530 ini dibagi 2, ini juga dibagi 2, sehingga amortisasinya juga ini dibagi 2 ya, 1470 dibagi 2, sehingga di sini menjadi 106.626 ya setelah dikurang dengan amortisasi 1470 yang kita bagi 2. Nah, kemudian nanti untuk cost-nya sendiri ya. Untuk cost-nya sendiri di sini kan kita bisa melihat berapa bunga yang kemudian juga harus di cover terlebih dahulu ya oleh pihak si pembeli ya, yang nanti kemudian ya untuk bunga tersebut ya tidak akan dimasukkan ke dalam cost-nya ya. Untuk bunga tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam cost-nya, atau secara sederhana berarti ketika kemudian kita ketemu angkanya berapa, sebentar. Nah, di sini ketemu di 9392 gitu, angkanya sebesar ini misalkan, tapi nanti kemudian kita kurangi lagi dengan bunga yang terutang antara 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Juli misalkan gitu ya. Itu ya, Galih ya. Tapi untuk kasus AKL, ya, hal seperti itu dianggap sudah selesai di AKM. Sehingga untuk kasus AKL, insya Allah tidak akan ada penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga. Demikian juga tidak akan ada investasi obligasinya di antara tanggal pembayaran bunga. Ya. Karena nanti untuk prosedur konsolidasinya akan menjadi lebih rumit lagi dibandingkan dengan kalau kemudian kita berasumsi selalu pada tanggal pembayaran bunga. Nah, kalau kemudian nanti pada saat ujian keluar misalkan penerbitan obligasinya pada tanggal di antara tanggal pembayaran bunga, silakan teman-teman asumsikan saja bahwa itu terjadi pada tanggal pembayaran bunga. Ya, karena kesepakatannya seperti itu. Jadi kalau misalkan tanggal pembayaran bunga 1 Januari, ternyata transaksi penerbitannya di 1 April, silakan teman-teman tarik mundur aja. Itu seolah-olah terjadi tanggal 1 Januari. Demikian kali ya, supaya tidak terlalu pusing nanti untuk buat konsolidasinya. Oh iya, Pak. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke konsolidasi kita di sini. Ya, 31 Desember 2017, angka-angkanya tadi sudah kita telusuri dari mana dapatnya. Ini kita eliminasi sebesar 10% ya, karena yang lainnya diberikan ke investor yang lain yang diterima oleh subsidiary hanya 853. Interest revenue-nya 1127, ada selisih sebesar 274. Ya, ini constructive gain-nya 274. Satu. Kemudian di sisi lain, investment in bond-nya kita eliminasi semua, kita kredit. Bonds payable-nya kita eliminasi 10%-nya, 10.516. Kemudian ada constructive gain-nya sebesar 997. Nah, dalam bentuk jurnal ini kita buat dalam 2 jurnal seperti ini. Debit interest revenue 1127, ini jurnal eliminasi ya, jurnal eliminasi untuk keperluan penyusunan kertas kerja konsolidasi. Jurnal ini kembali tidak diposting baik dalam catatan parent maupun dalam catatan subsidiary. Debit interest revenue, credit interest expense 853, kemudian credit gain on bonds. Silakan teman-teman gunakan gain on bonds, atau kalau misalkan mau disesuaikan dengan tadi, ini constructive gain. Constructive gain.
ya, sebesar 274. Kemudian jurnal kedua akan menghasilkan constructive gain sebesar 997. Kalau di total 274 ditambah dengan 997, kita akan menemukan angka 1271 ya, constructive gain-nya. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita hitung di awal di sini. Constructive gain-nya ada 1270 ya. Ada perbedaan 1 poin kembali karena masalah pembulatan ya. Di sini 10.663 padahal ya di sini harusnya 10662,6 ya. Di sini sudah ada perbedaan yang jelas pembulatan di sini sebesar 0,4 ya. Belum di sini juga 9392 itu juga ada unsur pembulatannya juga gitu ya. Sehingga ketika ke sini kita hitung total gain-nya ada selisih sebesar 1 poin, itu kembali semata-mata karena faktor pembulatan. Silakan sampai sini. Untuk tahun 2017 ya, sudah kita selesaikan. Kita membuat laporan konsolidasi 2017 akibat adanya intercompany transaction bonds payable ya, dengan membuat 2 jurnal penyesuaian yang menghasilkan constructive gain sebesar 1271. Sementara untuk perhitungan income from S, ya, untuk perhitungan income from S tahun 2017 di sini, income from S tahun 2017 kita akan mengakui penambahan income from S sebesar 1270 atau tadi kalau dari kertas kerjanya 1271 kemudian dikurangi dengan amortisasinya sebesar 274. Ya, 274-nya dari mana amortisasinya? Dari sini. Ini amortisasinya sebesar 274. Ini nanti akan berbeda untuk tahun 2018-nya karena menggunakan effective interest rate untuk amortisasinya. Nah, income from S tahun 2017 akan kita tambah sebesar 1270, kemudian kita kurangi sebesar 274. Monggo. Kalau tidak ada, 2018, dari jurnal yang dibuat, kita bisa mengikhtisarkan seperti ini. Ada interest expense sebesar 8412 yang ada dalam catatan parent. Kemudian, dalam catatan parent akan menyajikan saldo bonds payable per 31 Desember 2018 sebesar 103.569. Sementara dalam catatan S, dia akan melaporkan interest revenue sebesar 1142 dan saldo investment in bonds per 31 Desember 2018 sebesar 9661. Nah, sama seperti tadi, interest expense di sini akan kita kurangi, dieliminasi sebesar 10%-nya. Interest revenue, kita eliminasi semuanya. Kemudian ada penambahan, ada pengkreditan terhadap saldo investment sebesar 301. Nah, ini jadi beda ya. Kalau tadi kan ini tetap di angka 125. Kemudian yang berikutnya untuk saldo investment in bonds, ya, ini akan kita eliminasi semua. Dan untuk bonds payable-nya akan kita eliminasi 10%-nya, yaitu sebesar 10.357. Nah, 696-nya kita jadikan sebagai unsur pengurang bond investment in S dalam jurnal konsolidasi. Dan untuk tahun 2018, income from S-nya akan kita akui sebesar amortisasinya di sini 301. Nah, teman-teman harus dibedakan nanti amortisasi amortisasi bonds payable. Jadi sekarang kita punya 3 amortisasi. Satu amortisasi bonds payable, kemudian yang kedua amortisasi investment in bonds. Yang ketiga adalah amortisasi untuk constructive gain-nya. Nah, untuk amortisasi
bonds payable itu bandingkan antara interest expense yang dihitung dari effective interest rate kali carrying amount dikurangi dengan nilai nominal. Untuk amortisasi investment in bonds, kita selisihkan antara interest revenue yang dihitung dari effective interest rate kali carrying amount dikurangi dengan kas yang kita terimanya. Nah, sementara untuk amortisasi constructive gain atau loss itu selalu sebesar selisih antara interest income, sebesar selisih antara interest income di sini, interest revenue-nya sebesar 1,142 dengan interest expense sebesar 841 dalam kasus kita. Jadi kembali di sini untuk amortisasi constructive gain-nya selalu hitung dari selisih antara interest revenue dengan interest expense. Nah, jurnal eliminasinya sendiri ini tetap sama sebanyak 2 jurnal, tapi kemudian karena ini tahun 2018 sudah tidak ada lagi akun gain-nya, kita debitkan ke akun investment in S. Kalau kasusnya upstream, investment in S ini akan kita bagi dua, sebagian untuk investment in S, bagian untuk NCI. Dan kalau kasusnya cost method, kalau ini cost method, maka investment in S kita ganti dengan return earnings. Demikian, teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Nah, tidak ada. Coba kalau tidak ada, ya kita coba resume untuk income from S. Saya buat sheet baru di sini nih. Untuk menghitung income from S, sampai sini income from S 1 tadi sampai Oka atau sampai Aji tadi ya. Aji. Kayak Salsabila Ramadhani, Mbak Salsa. Coba untuk income from S. Ya, Pak. Income from S yang pertama kita hitung. Net income. Net income. Dari S. Net income S, ini ya, persentase kepemilikan. Ya, persentase kepemilikan. Kali net income S. Ya, kemudian lanjut ya. Ya. Bahasa saya, yang kedua. Amortisasi selisih, tapi nggak ada ya, Pak? Amortisasi, nggak apa-apa. Ini amortisasi selisih. Ini bisa menambah atau bisa mengurang. Ya, untuk amortisasi selisih bisa menambah atau mengurang. Kemudian yang ketiga. Ketiga, intercompany transaction. Yang inventory ya. Ya. Inventory. Yang pertama. Oh, dari inventory-nya tuh ya, Pak? Boleh, bebas mana aja. Inventory dulu nggak apa-apa deh. Inventory. Unrealized. Dikurang. Realized profit. Ya. Profit ending inventory. Dalam kurung untuk kasus upstream dikali persentase kepemilikan. Ya, kemudian realize tambah realized profit dari beginning inventory ya. Ya. Dalam kasus upstream ini dikali dengan
persentase kepemilikan. Kemudian kalau menurut kemarin intercompany transaction mesin atau PPM. Yang pertama, gain atau loss dikurangi gain ya. Sale of PPE atau ditambah loss on sale of PPE gini ya. Untuk kasus upstream dikali dengan persentase kepemilikan. Kemudian pengakuan sebagian keuntungan atau kerugian. Sebentar. Ditambah pengakuan sebagian on sale of PPE atau dikurang pengakuan dilakukan pada tahun jualan ya. Yang ini tadi. Yang obligasi ya. Yang obligasi. 4, 5. Intercompany transaction bonds. Yang pertama konstruktif pengurangan dikurangi konstruktif loss atau penambahan konstruksi gain ditambah konstruktif gain atau aktif terus upstream dikali dengan persentase kepemilikan. Kemudian ada catatan hanya diakui pada tahun ketika terjadi intercompany transaction. Ya. Kemudian B ditambah atau dikurangi amortisasi kalau ditambah amortisasi kerugian, kalau dikurangi amortisasi gain. Konstruktif gain atau plus amortisasi konstruktif loss. Ini juga sama untuk kasus upstream kali persentase kepemilikan. Nah ini teman-teman resume untuk perhitungan income from S ya. Dari intercompany transaction ada pengurangan unrealized profit in inventory, ada realized profit bagian inventory. Dari intercompany transaction PPE
ada pengurangan gain on sale atau penambahan loss on sale. Tapi ini hanya terjadi pada tahun dilakukannya penjualan. Tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada lagi yang 4A ini. Nah, yang 4B ini dilakukan sampai dengan asetnya keluar dari catatan perusahaan terafiliasi. Kemudian yang ke-5, di sini ada penambahan konstruktif gain atau pengurangan konstruktif loss dari pembelian obligasi perusahaan terafiliasi. Kemudian dikurangi dengan amortisasi konstruktif gain atau amortisasi ditambah dengan amortisasi konstruktif loss. Untuk kasus upstream selalu dikalikan persentase kepemilikan. Untuk NCI expense, untuk NCI expense, 1 pasti ada, 2 pasti ada, 3 kalau kasusnya upstream, 4 ada kalau kasusnya upstream, kemudian 5 ada kalau kasusnya upstream. Ya, 3, 4, 5 untuk NCI expense itu hanya akan ada khusus kalau kasusnya upstream. NCI expense untuk nomor 1 idem, ya. Untuk nomor 2 idem dengan yang di atas maksudnya. Untuk 3, 4, dan 5 ini hanya kalau upstream. Oke, silakan teman-teman. Ini resumenya. Kalau ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Kalau ada koreksi juga silakan dikoreksi untuk resume kita ini. Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Risma. Amortisasi konstruktif gain sama loss-nya itu berarti yang tadi interest expense sama revenue itu tadi, Pak ya? Betul, betul. Selisih antara interest expense dan interest revenue itu amortisasi konstruktif gain atau loss-nya. Terima kasih ya, Pak. Ya, sami-sami. Silakan. Cukup, insya Allah. Kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan untuk hari ini, insya Allah kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah nanti besok hari Ahad, ya Tasya ya, saya diingatkan paling lambat asar, saya share soal komprehensif, ada intercompany transaction baik inventory, PPE, dan bonds. Nanti malam saya coba susun dulu soalnya. Teman-teman coba kerjakan ya, selama 2 minggu. Kalau ada yang misalkan kurang difahami, silakan disampaikan. Pertemuan di pekan pertama setelah teman-teman libur, berarti pekan pertama Januari ya, di tanggal 9 Januari, itu insya Allah kita masih membahas yang intercompany transaction. Kita lihat untuk kasus keseluruhan, ya, inventory, PPE, dan bonds dalam bentuk nanti kertas kerja konsolidasi. Untuk soal besok, saya tidak akan buat dalam kertas kerja konsolidasi, hanya dalam bentuk soal seperti cumulative problem yang sampai dengan PPE kemarin. Tinggal kemudian saya tambahkan satu kasus lagi untuk obligasinya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di tahun depan ya, dalam kondisi yang lebih baik daripada saat ini. Tetap jaga kesehatan, ya. Tetap ikuti protokol COVID, tetap berdoa mudah-mudahan wabah ini bisa segera berakhir, sehingga kemudian kita bisa menjalani kehidupan kembali dengan normal seperti tahun-tahun sebelumnya.